sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, katakan ku naikkan syukur. Tuhan baik bagi setiap kita. Haleluya. Beri
kita sama-sama belajar ketika kita memaknai Natal, saudara. Ya, saya percaya bahwa Natal merupakan bukti kasih Allah buat setiap kita. Setuju ya? Bahwa Natal adalah sebuah pemberian terbesar Allah buat manusia, yaitu ketika Allah Bapa merelakan anaknya untuk datang ke dalam dunia, ya. Dan kita tahu kedatangan anak Allah tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu memang menjadi tugas dari Yesus ketika dia hadir di dalam dunia. Tapi perhatikan begini saudara, saya tidak khotbah Natal karena yang khotbah Natal nanti ada. Saya hanya bagian kecil dari peristiwa Natal yang pagi hari ini yuk sama-sama kita merenungkan. Saudara perhatikan begini, bahwa sekalipun Allah kita besar, sekalipun Allah kita dahsyat, Allah tetap terikat pada sebuah hukum yang ada di dalam dunia, saudara. Bahwa katakanlah begini, kedatangan seorang manusia itu pasti melewati sebuah yang namanya proses kelahiran, betul? Sekalipun Allah kita itu sanggup menghadirkan Yesus secara langsung di muka bumi. Ada yang tidak setuju, saudara? Kalau Anda tidak setuju, maka Anda salah. Allah kita ini dahsyat. Dia bisa menghadirkan putranya tanpa melalui sebuah proses kelahiran. Karena dia Allah yang besar. Tapi perhatikan bahwa Allah pun terikat. Allah pun taat pada sebuah hukum yang ada di dalam dunia. Bahwa kedatangan manusia, kedatangan anak manusia itu harus lewat sebuah proses kelahiran, saudara. Dan Yesus pun harus memasuki proses ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan begini, bahwa rencana Allah yang besar itu kadang-kadang melibatkan manusia di dalam segala perencanaannya. Setuju, saudara? Sekalipun begini loh, saudara, Allah itu bisa tidak memakai Anda dan saya, bisa. Bahkan dikatakan di bagian Alkitab begini, saudara, kalau manusia sudah tidak mau dipakai oleh Allah, Tuhan bisa pakai apa, saudara? Batu. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan itu bisa pakai batu loh. Dan saya percaya begini, kalau batu berkhotbah, itu pertobatannya lebih dahsyat daripada manusia. Sambil nyawat, tidak bertobat dilempar gitu. Saudara, kalau manusia khotbah mungkin kadang-kadang begini, gitu kan, gitu. Tapi coba bayangkan kalau batu berbicara dan dia mengingatkan tentang dosa-dosa manusia. Saya percaya manusia akan jauh lebih bertobat, saudara. Tapi kenapa Allah tidak pakai batu? Selama masih ada Anda dan saya, Allah masih mau melibatkan manusia dalam setiap perencanaannya. Betul? Allah masih tetap pakai Anda dan saya loh, saudara. Nah, sama Bapak Ibu, dengan kelahiran Yesus di muka bumi ini, Allah pakai manusia untuk kehadirannya. Dalam hal ini adalah siapa? Maria dan tunangannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan, saudara, sebuah pembelajaran yang begitu berharga yang dikerjakan oleh Maria dan Yusuf. Ini sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bersama bahwa Maria dan Yusuf telah menjalin sebuah hubungan yang begitu luar biasa. Dan tentunya hubungan itu berkelanjutan dengan apa? Pertunangan, betul? Dan saya percaya begini loh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pasti mereka sudah punya planning di dalam perjalanan hidupnya ke depan. Setuju? Waktu mereka berpacaran, di Israel tidak ada istilah pacaran. Ya. Tapi kita pakai aja lah istilah seperti itu. Ya. Waktu mereka membangun hubungan, mereka berpacaran. Oh, saya percaya mereka sudah punya impian, punya harapan, punya rencana, saudara, ke depan. Setelah mereka sudah pacaran, mereka masuk dalam sebuah momen pertunangan. Oh, mereka sudah berpikir nanti pestanya pinjem restoran Mi Tokyo. Kalau ada zaman dulu, ya kan? Oh, mungkin mereka sudah planning ya, katakan berapa yang harus diundang, pakai IO apa, pakai band apa, ya Bu. Pakai band apa biasanya itu? Anang band. Anang band. Oh, mereka sudah merancang sedemikian rupa. Enggak salah, betul?
Manusia boleh berencana, saudara. Saya percaya Maria dan Yusuf telah merancangkan segala sesuatunya. Punya rancangan di dalam hidup mereka. Tetapi perhatikan saudara. Manakala kedaulatan Tuhan terjadi di dalam diri mereka. Hari ini mari kita belajar saudara. Mari kita lihat. Cukup panjang ayat ini. Tapi mari kita sama-sama belajar. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38. Cukup panjang saudara ayat ini. Saya percaya ayat ini kalau setiap kali Natal pasti dibacakan. Tapi saya nggak perlu membacakan karena saya percaya Anda pasti jauh lebih hafal. Karena setiap tahun ayat ini dibacakan. Yang saya ingin sampaikan pada ayat yang ke-38 aja. Sebab itu yang menjadi katakanlah puncak dari semuanya saudara. Ini puncak dari apa yang Maria alami saudara. Perhatikan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini apa? Adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara perhatikan. Waktu Maria menyampaikan perkataan ini. Oh, harga bayarnya itu sangat besar saudara. Amin. Amin saudara. Perhatikan, waktu dia menyampaikan ini, dia belum berkonfirmasi loh dengan Yusuf. Iya kan? Apakah ayat ini, waktu Maria kedatangan malaikat Tuhan, dan Maria berkata gini, sebentar ya, aku tak takut tunanganku dulu. Saya tak bicara dulu. Saya tak istilahnya share dengan Yusuf. Oh enggak loh saudara. Alkitab banyak berkata ketika malaikat datang kepada Maria, Maria berkata, aku ini belum bersuami. Masa mungkin aku bisa mengandung? Alkitab berkata bla 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 dan bla bla sampai pada akhirnya Maria mengambil sebuah keputusan untuk apa? Dia berkata, aku ini hamba, jadilah menurut kehendak Tuhan. Saudara, dia belum konfirmasi, dia belum membuat persetujuan dengan Yusuf. Saudara, harga bayar yang diambil oleh Maria ini sangat besar, saudara. Untuk mengerjakan yang namanya ketaatan. Dan pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk melihat ketaatan hidup kita di tahun ini. Sebelum kita memasuki tahun yang akan datang. Apakah proses ketaatan kita kepada Tuhan dari hari ke hari semakin indah, saudara. Saudara perhatikan, waktu Maria berkata, jadilah kehendakmu. Maria berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi menimpa dirinya. Tapi Maria siap untuk apa? Untuk menerima konsekuensi dari semua yang dia katakan saudara. Saya percaya waktu Yusuf diberitahu, Sob, aku hamil loh Sob. Yusuf sebagai tunangannya saudara, mikir apa saudara? Gila banget. Iya kan? Loh siapa yang menghamili kamu? Oh saya percaya Maria mengalami banyak hal ketika dia menyatakan hal ini saudara. Bukan hanya kepada tunangannya, kepada orang tuanya. Sekalipun tidak disebutkan dalam Alkitab apakah Maria punya orang tua. Tapi saya percaya dia tetap punya orang tua saudara. Waktu dia berkata kepada mama papanya, Pi, aku hamil loh Pi. Saudara, saya percaya orang tuanya langsung, sebab bagi orang Israel itu sesuatu yang tabu saudara. Dan Alkitab berkata saudara, hukumnya kalau orang sebelum menikah dan sudah hamil, ya itu matinya dia apa? Dirajam, dilempari batu sampai apa? Sampai mati saudara. Maria ngambil keputusan itu hanya untuk sebuah apa? Ketaatan saudara. Itu bukan perkara mudah. Dan bukan hanya Maria loh saudara. Alkitab pun begini saudara. Mari kita lihat bagian dari Yusuf. Bagian dari Yusuf mari kita lihat dalam Matius pasal yang Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-19 sampai 25. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 25. Kalau ini mari kita baca bersama-sama. Ya. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya,
di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, perhatikan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan saudara. Kalau mimpi enak, itu seneng, betul? Mimpi gak enak, itu kadang-kadang males gitu ya. Coba perhatikan gini, kalau mimpi tadi malam terus dapat duit, dipikirin terus, ya kan? Dipikirin, enak, gimana. Tapi ini Yusuf terima mimpi yang kondisinya ndak enak. Dia harus menerima Maria, saudara. Saya percaya kalau Yusuf hidup zaman sekarang, mimpi itu ditengking mungkin ya. Ditengking, dalam nama Yesus, keluar mimpi, mimpi jelek, keluar mimpi jelek gitu ya. Ditengking-tengking mimpi itu. Karena mimpi itu tidak menghadirkan damai sejahtera buat siapa? Buat Yusuf. Coba perhatikan, kalau segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai, tentunya kita akan tolak, betul? Yusuf ini menerima mimpi sesuatu yang tidak mendatangkan damai. Karena dia harus terima seseorang yang dalam kondisi tunangannya hamil, saudara. Saya percaya Yusuf tidak mau secara daging. Dan perhatikan begini Bapak Ibu. Kecenderungan manusia memang pada dasarnya tidak taat, saudara. Perhatikan. Kecenderungan manusia pada dasarnya adalah mereka tidak taat. Coba perhatikan dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika penciptaan manusia, pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal yang ketiga. Perhatikan, ketika Tuhan berkata kepada manusia, yaitu Adam, dia berkata seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu aja, jangan kamu makan. Loh saudara, bayangkan loh saudara. Seluruh taman boleh, seluruh pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya. Hanya satu. Kan sebenarnya itu enggak terlalu, enggak terlalu ngefek gitu loh. Kan istilah anak sekarang, enggak terlalu ngefek. Pilihannya 10. Enggak boleh satu. Gampang saudara. Saudara perhatikan, pada dasarnya manusia itu enggak ada ketaatan. Betul? Perhatikan waktu Tuhan berfirman kepada Adam, satu pohon aja enggak boleh. Tapi perhatikan, Hawa dalam hal ini memberontak. Coba perhatikan lagi pada prinsipnya saudara, 2 ayat ini saudara. Oke, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 sampai 12. Ayat 10 sampai 11 saja. Ya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 2 ayat ini menunjukkan jati diri manusia saudara. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 perhatikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Loh saudara perhatikan. Allah itu datang kepada umatnya. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Setuju saudara? Tapi dikatakan dalam Yohanes ciptaannya itu enggak ngerti. Ciptaannya ini menolak saudara. Inilah dasar diri manusia. Bahwa setiap kita kecenderungannya adalah tidak memiliki ketaatan saudara. Dalam Kejadian tadi dikatakan manusia disuruh hanya satu aja tidak bisa. Ini prinsip dasar manusia bahwa manusia tidak memiliki ketaatan. Nah kita kembali
pada kisah Yusuf dan Maria. Perhatikan Bapak Ibu. Tak kala mereka sudah punya rancangan, mereka punya mimpi, mereka punya gambaran tentang keluarga mereka ke depan. Ya, tapi semuanya itu sirna, saudara. Kenapa? Karena mereka belajar untuk mengikuti rancangan Tuhan daripada rancangan mereka masing-masing. Perhatikan ayat ini, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Mari kita belajar pagi hari ini, saudara. Bagaimana kita belajar untuk mendahulukan rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara perhatikan, Tuhan itu punya rancangan dalam diri setiap kita. Dan perhatikan bahwa rancangan Tuhan atas setiap kita, itu endingnya pasti bagus. Setuju saudara? Rancangan Tuhan atas hidup masing-masing kita, itu pada endingnya adalah segala yang terbaik. Bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah punya rancangan masa depan pada diri setiap kita. Tetapi persoalannya gini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau mentaati apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita jauh lebih menuruti rancangan yang ada pada diri kita. Saya percaya begini, kalau Maria tidak mau mentaati rancangan Tuhan dalam dirinya. Kalau Yusuf tidak mau mentaati rancangan Tuhan dalam dirinya. Saya percaya begini, Tuhan bisa pakai orang lain. Amin. Kesempatan itu tidak datang 2 kali Bapak Ibu. Kesempatan itu hanya datang sekali dan itu harusnya kita pergunakan secara maksimal. Dan perhatikan saudara, waktu Maria mengambil keputusan untuk taat, Yusuf mengambil keputusan untuk taat. Mereka nggak pernah tahu loh ke depannya mau jadi apa. Betul saudara? Mereka nggak pernah tahu ke depan mereka akan mengalami situasi apa. Mereka nggak pernah tahu loh. Oh kita baru tahu kan? Karena kita baca Alkitab loh. Dulu mereka nggak pernah tahu. Loh, mereka harus mengalami satu situasi yang tidak enak, tertolak dari keluarga. Saya percaya itu. Bukan hanya itu loh saudara, mereka harus mengungsi. Ya, mereka melahirkan pun pada satu kondisi yang tidak nyaman. Betul? Oh, mereka harus terusir karena raja Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi. Mereka pun juga ngungsi. Oh, hidup mereka tidak enak sebenarnya. Tapi perhatikan saudara, ketaatan mereka tetap mereka kerjakan. Soal endingnya bagaimana mereka memang tidak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan. Tetapi saya percaya begini, ketika mereka taat mengerjakannya, saya percaya ending dari Tuhan itu pasti indah. Nah hari ini, mari kita sama-sama coba yuk merenungkan. Apakah rancangan kita jauh lebih utama daripada rancangan Tuhan atas hidup kita? Mari kita menemukan rancangan Tuhan pada diri setiap kita saudara. Sebab itu penting. Kalau kita tidak pernah menemukan rancangan Tuhan dalam diri kita, kita akhir hidup kita ini kita cuma hanya menyelesaikan rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Dan efeknya itu begini, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23, Tuhan itu berkata begini, siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya begini, selama kita masih menerima anugerah hidup sampai hari ini, mari berusaha untuk mencari rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita. Apa? Dan kalau saudara dan saya sudah menemukan rancangan Tuhan atas hidup kita, mari kita belajar untuk mentaatinya, saudara. Setuju? Nah, 3 alasan penting yang pagi hari ini saya ingin sampaikan. Kenapa sih? Kok dari dulu saya percaya berita ketaatan itu kerap kali kita dengar. Setuju? Oh, kerap kali hamba Tuhan bicara mengenai ketaatan.
Sekalipun contoh-contohnya berbeda. Hari ini contohnya mengenai Yusuf dan Maria. Mungkin yang hamba Tuhan yang lain bicara mengenai ketaatan itu contohnya Nuh, Yusuf atau siapapun juga. Daud, banyak contoh tentang ketaatan. Dan kerap kali kita dengar kok firman ketaatan. Kenapa hari ini kita masih terus belajar? Karena 3 alasan ini yang pagi hari ini saya rindu supaya setiap kita semakin memahami saudara. Kenapa saudara kita harus belajar taat sampai dengan hari ini? Yang pertama alasannya karena dia pencipta hidup kita. Dia pencipta, kita ini ciptaan. Jadi kalau dia yang menciptakan, dia itu punya wewenang besar dalam diri kita. Setuju saudara? Dia punya hak besar atas kita saudara. Karena dia yang menciptakan loh saudara. Anda dan saya di dalam dunia ini hadir bukan secara kebetulan. Setuju? Alkitab itu berkata dalam kandungan ibuku engkau telah apa? Tuhan itu telah membentuk kita. Tuhan telah mendesain kita sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya kita menghidupi rancangan Tuhan dalam diri kita, saudara. Alasan yang pertama kenapa kita ini harus taat. Saudara dengar, kita ini ciptaan. Kalau Anda tidak taat itu kebangetan. Setuju saudara? Yang diciptakan loh kok tidak taat. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan untuk penciptanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa setiap kita ini ciptaan itu tergantung loh sama yang menciptakan. Jangan pernah berpikir begini, berpikir gini, wah aku masih muda Pak Anang, masih jauh perjalanan hidupku. Loh siapa bilang saudara, kita ini loh bahkan tidak pernah bisa menentukan hari kematian kita. Loh pengennya, umur panjang terus, minimal lah 80 tahun setelah itu mati, tidak apa-apa. Loh siapa bilang saudara, kematian itu kehendak Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa punya hidup panjang saudara. Jangan pernah mengklaim bahwa ini pemain musik misalnya. Jangan mengklaim bahwa ini kemampuan yang daripada Tuhan, dari diri kita sendiri. Loh ini semua ini karena Tuhan, oke? Karena kita ini ciptaan. Semua itu tergantung dari siapa yang menciptakan. Kalau hari ini Anda punya, kalau hari ini Anda hebat, itu semua karena Tuhan yang mendesain hidup kita. Yang Tuhan mau itu cuma ketaatan kita, saudara. Halo. Saya nggak mengklaim diri saya itu hebat berkhotbah. Sekalipun mungkin ada banyak orang berkata saya diberkati oleh khotbahnya Pak Anang. Saya nggak mengklaim diri saya hebat berkhotbah. Saya nggak punya kemampuan untuk berkhotbah. Apa yang saya kerjakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa keluar dari pintu dan berkata, kalau bukan Anang yang khotbah, nggak ada yang rebah. Kalau bukan Anang yang khotbah, gak ada pertobatan. Loh siapa bilang? Saudara. Jadi hari ini mari kita nyadari gitu loh. Bahwa kita ini ciptaan, semua itu tergantung pada yang punya. Kalau sampai kita tidak memiliki ketaatan, aduh takut saudara. Takut kalau yang punya marah gitu loh. Ya. Beberapa waktu yang lalu, pemilik anjing titip anjing kepada saya. Ya, ini karena dia pulang kampung. Pemilik anjing titip ke rumah saya. Ya karena bukan pemiliknya. Saya omongnya ini gak nurut. Tapi begitu saya kembalikan kepada yang punya. Yang punya cuma, gitu. Anjing nurut saudara. Loh, anjing nurut saudara. Saya di rumah itu sampai ngomong. Nama anjingnya itu kadang-kadang membingungkan saya. Karena namanya sama-sama Jos, saudara. Sehingga ketika saya bilang, Jos, gitu. Anak saya yang di atas, apa Pak? Gitu. Oh, bukan kamu Jo. Maksudnya ini loh, Jos kecil ini loh. Gigitan, saudara. Sampah dioker-oker, oker-oker, saudara. Sampai saya, Jos, gitu loh. Gak mau ngerti. Tapi sama pemiliknya ketika dipulangkan. Begitu. Batuk aja loh saudara. Batuk, nurut loh saudara. Saya hanya mikir gini. Ya memang pemilik saudara. Dia takut sama pemiliknya. Dan kalau sampai pemiliknya lihat yang diciptakan ini. Nggak nurut.
sakit hati saudara, betul. Dikei mangan, dibawa ke dokter apa? Dokter hewan, pet shop gitu. Wow, dimandiin bayar 80.000, gak nurut. Loh, saudara, hal-hal semacam ini sebenarnya kita bisa merenungkan loh, kita ini ciptaan Tuhan loh. Tapi berapa banyak kita ini tidak taat sama yang menciptakan hidup kita, saudara. Halo? Alasan yang pertama itu, saudara. Alasan yang kedua, perhatikan saudara. Minggu yang lalu saya bicara mengenai tabernakel, ya, bicara tentang mana, tongkat, dan 2 loh batu. Perhatikan begini, waktu Tuhan memberikan loh batu kepada orang Israel, perhatikan begini loh. Tuhan memberikan itu ketika Tuhan sudah membawa Israel keluar dari Mesir, betul? Baru ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanannya saudara, Tuhan memberikan 10 perintah Allah dalam 2 loh batu. Tujuan dari pemberian itu supaya apa saudara? Supaya perjalanan orang Israel itu sampai pada tujuan. Supaya mereka menikmati yang terbaik dari Tuhan. Coba perhatikan tentang 10 perintah Allah. Isinya kan jangan kan? Ya kan? Bukan jangan tewel, jangan asem, jangan itu. Bukan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan mau menekan Israel. No. Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu karena Tuhan mengasihi Israel, saudara. Setuju, saudara? Kalau Tuhan melepas, orang Israel juga nggak tahu kemana. Hidup mereka seperti apa, nggak tahu, saudara. Makanya Tuhan kasih guidance, petunjuk, saudara. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Supaya apa? Hidup orang Israel itu tertata baik. Tapi perhatikan, sudah dikasih seperti itu loh. Orang Israel itu tidak bisa taat. Ya kan? Makanya saudara, kadang-kadang gini. Dulu waktu saya jadi anak, orang tua itu kadang-kadang ngomong gini. Nang ojo ngini lah, nang ojo. Dulu tidak ada jangan. Ngomongnya ojo. Ya. Pak Sianipar tahu ya? Itu orang Jawa. Nang ojo ngini, ojo ngini, ojo ngini. Kadang saya berpikir itu gini. Cek cerewet gitu ya. Cek cerewet sih. Wes ngerti gitu loh. Ya, wes ngerti. Nah, dulu saya gitu. Sekarang ngalami saudara. Waktu saya ngomong ke anak saya, jangan gini, jangan gini. Terus saya mikir, iya dulu aku ini tekan dari bapak ibuku ngewengkel dok gitu ya. Baru akhirnya ngerasakan. Padahal gini loh, waktu orang tua saya, 2 orang tua saya almarhum, sekarang mereka sudah di surga. Sudah di surga gitu ya. Loh mereka bilang jangan. Tujuannya bukan untuk menekan hidup saya. Mereka punya harapan supaya kamu ke depan itu punya masa depan yang baik. Kenapa orang tua itu cerewet bla 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 kayak gini. Tapi saya tidak bisa memposisikan saudara. Baru saya ngeh sekarang ini. Sejak saya jadi orang tua, baru saya tahu. Bahwa ternyata dulu orang tua saya cerewet kayak gitu itu karena ada maksud. Coba bayangkan kalau orang tua saya dulu, almarhum bapak dan ibu saya, diemai, kue gak mangan terserah, mulai gak mulai terserah, belajar gak belajar terserah. Ya, jadi apa saya saudara? Halo? Saya bisa seperti ini, saya percaya itu juga bagian dari andil orang tua saya. Halo? Karena orang tua saya minimal menyekolahkan saya sehingga saya bisa baca, bisa nulis. Kalau dulu orang tua saya nggak nyekolahkan saya, nggak usah sekolah nang, yang penting mangan kok nang. Ya saya mungkin nggak bisa baca sampai hari ini. Tapi saya percaya itu andil orang tua karena orang tua saya mengasihi. Hal yang sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan mengajar kita supaya memiliki ketaatan. Ketaatan dalam mengerjakan setiap kebenaran firman. Dalam mengerjakan setiap perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mau setiap kita ini binasa. Amin. Tuhan tidak mau melihat kita susah. Tidak mau saudara. Makanya Tuhan bilang jangan. Karena Tuhan itu mengasihi Anda. Tapi kecenderungan kita, maaf kata, ketika melihat kata jangan, pemberontakan itu ada dalam diri kita. Halo? Iya kan saudara?
Nah, hari ini mari kita belajar untuk mereview ketaatan kita tahun ini, saudara, yang sebentar lagi kita akan menutupnya dan masuk tahun yang akan datang. Ketaatan kita kepada firman sejauh mana, ketaatan kita kepada ibadah gimana, ketaatan kita dalam mengerjakan perintah-perintah Tuhan bagaimana, saudara. Semuanya itu diberikan Tuhan karena Tuhan mengasihi loh, saudara. Saya bayangkan begini loh, kalau Tuhan belum mengeluarkan Israel dari Mesir, terus Tuhan kasih 10 perintah, saya percaya begini, orang Israel sangat sulit untuk menerapkannya. Betul? Karena apa? Mereka masih ditindas di Mesir. Mereka masih terbelenggu di Mesir. Tapi sekarang ini mereka sudah bebas, sudah merdeka, saudara. Perintah itu diberikan supaya apa? Taat aja, saudara. Tidak ada alasan. Kalau misalnya di Mesir diberikan 10 perintah Allah untuk jangan gini, jangan gini, jangan gini. Oh, mereka pasti tidak akan pernah bisa mengerjakan. Karena apa? Mereka lagi teraniaya. Tapi ketika mereka sudah bebas, mereka bisa seharusnya mengerjakan. Tapi coba perhatikan Israel. Alkitab kemarin 2 minggu yang lalu saya bicara. Padahal jarak antara Mesir dan Kanaan itu dekat. Tapi Alkitab berkata 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena alasan ketidaktaatan. Alasan yang pertama kenapa kita ini belajar taat kepada Tuhan. Karena kita ini ciptaan. Hidup kita ini tergantung sama yang di atas. Sukakan yang di atas, saudara. Jangan sampai kita mendukakan yang di atas. Saya nggak bisa bayangkan. Oh, saya punya kesaksian. Ya, punya kesaksian yang tidak perlu saya. Saya lihat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang tidak belajar taat pada rancangan Tuhan. Tuhan itu geser sedikit aja sudah hancur hidupnya. Oh, saya lihat banyak, saudara. Dan saya tidak mau sidang jemaat yang di tempat ini mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Belajarlah taat untuk apa? Untuk menyelesaikan rancangan Tuhan dalam diri Anda. Alasan yang kedua kenapa kita taat? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Makanya di dalam kekristenan, saudara, Kristen itu bukan agama. Tapi seringkali kita kan dengar bahwa kekristenan itu bicara tentang hubungan. Ya kan? Hubungan. Alkitab itu berkata bahwa Allah itu menamakan dirinya Bapa buat kita. Amin. Dan kita ini anak. Makanya Tuhan kalau bilang jangan, Bapa bilang jangan, jangan, jangan. Sebenarnya itu untuk kebaikan Anda dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, alasan yang ketiga, saudara. Kenapa kita ini belajar taat? Sebentar kita akan masuk dalam prosesi perjamuan. Perhatikan, saudara. Bahwa hidup Anda dan saya ini telah ditebus oleh Tuhan. Halo? Hidup Anda dan saya ini telah terbeli oleh Tuhan. Dan Anda dan saya sebenarnya tidak punya hak atas hidup ini. Karena kita ini sudah apa? Sudah terbeli oleh darah Kristus. Yang sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan suci. Jadi sebenarnya saudara, makanya Paulus berkata begini. Kalau aku hidup, ya, Paulus bilang begini, mati bagiku adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup hari ini, itu artinya aku harus memberi buah. Aku harus memberi yang terbaik untuk Allah. Karena apa? Paulus sadar bahwa dirinya ini tidak punya hak. Tidak ada hak pada diri Paulus, saudara. Karena Paulus telah terbeli. Paulus telah terjual hidupnya oleh Kristus. Jadi perlu kita sadari, makanya kenapa kita ini harus taat. Karena memang kita tidak punya hak loh atas hidup ini, saudara. Setuju, saudara? Ya, kalau Tuhan ngomong gini, nang belok kanan. Ya seharusnya saya belok kanan. Kalau saya memang nurut, saudara. Oh, saya ini memang budaknya Tuhan. Saya ini sudah dibeli. Ya. Kalau istilah dalam perbudakan, bahasa lainnya itu dulos, saudara, zaman dulu. Ya, saya seringkali bilang begini, bahwa seorang budak itu tidak punya masa depan. Seorang budak itu tidak pernah berpikir tentang masa depannya. Kalau budak duduk-duduk, terus seperti orang melamun, yang dilamunkan itu bukan tentang, mending aku tuku sepeda motor biu kayaknya. Atau aku mau bangun rumah tingkat 2. Enggak ada, budak itu tidak pernah ngelamun mikir yang aneh-aneh. Budak itu cuma satu yang dia lihat, menikmati kok. Kalau hari ini hidup ya itu tergantung Tuhan. Kalau meneh dibunuh itu haknya Tuhan. Kenapa, saudara?
Saya seringkali sampaikan, saya membaca artikel yang kadang-kadang saya miris kalau bicara tentang dulos, saudara. Tentang budak. Ya. Ketika di musim dingin, saudara, ya, bukan menakut-nakuti Anda, terus Anda nanti tidak mau makan kue karena saya tidak makan kue. Ya, terus saya cerita kayak gini rasanya enak kalau makan gitu ya. Bukan, saudara. Nanti tetap makan aja, saya temani makan kok, tidak apa-apa. Ketika musim dingin pada masa itu, saudara, ketika seorang tuan sudah memakai berlembar-lembar selimut, tapi dia tidak bisa nyaman, ya, tidak bisa memberi kehangatan untuk tubuhnya, maka ini yang dilakukan, saudara. Dia panggil budak, seorang budak dipanggil. Nah, tentunya begini, waktu seorang budak dipanggil, misalnya ada pengawalnya atau katakanlah asisten apalah, bilang kepada budaknya, Jo, dipanggil Tuan Jo. Malam-malam, pikiran budak ini paling buanter gini. Saja turu gak iso, jaluk Indomie, bengi-bengi jaluk Indomie gitu. Pikirannya kayak gitu budak itu. Nggak ada pikiran yang lain, saudara. Paling pikiran budak ketika dipanggil Jo, dipanggil Tuan Jo. Tuh bengi-bengi kongkon mijet, gitu, gak ngerti dino. Oh, itu aja, nggak pernah ada dalam pikiran seorang budak itu ketika dipanggil Jo, dipanggil Tuhan. Dikasih makan aku hari ini. Puji Tuhan. Gak ada, saudara. Jadi waktu bejo dipanggil Jo, dipanggil Tuhan. Wes pikiran itu selek tok, gitu, saudara. Waktu dia sampai kepada majikannya dan majikannya berkata begini, Jo, tidur di depanku. Kata tidur, waktu Tuhan itu menyampaikan kepada budak, itu bejo itu seperti, hah? Seperti orang yang menemukan sesuatu yang menyenangkan. Wow, suruh tidur di depan. Waktu disuruh tidur, bejo juga mikir, saudara. Duh, maksudnya apa disuruh tidur? Tuannya berkata, tidur, telentang. Jangan pernah tidur telentang, mati, saudara. Ya, jelas, telang. Ya, jangan pernah tidur telentang, mati, saudara, telentang. Tidur telentang ya. Bejo mikir gini, suruh apa lagi ini? Terus tuannya bilang gini, tutup mata Jo. Bejo itu tutup mata, saudara. Dia lagi mikir apa, ini apa. Mikir, belum sempat dia menemukan jawaban dari perintah untuk tutup mata. Ini yang dia alami, saudara. Tanpa sepengetahuan Bejo, maka Tuhan itu suruh memanggil seorang katakanlah siapa, pengawalnya atau apa gitu, suruh ngambil sebelah pedang, saudara, sebilah pedang. Dan ini yang dilakukan oleh majikan. Waktu bejo sudah tidur di depannya dengan posisi terlentang, maka ini yang dilakukan. Perut bejo itu dibelah, saudara. Perut bejo itu dibelah. Saudara bayangkan waktu pedang itu apa ini, membelah. Itu tangisan bejo itu sudah sedemikian apa? Sedemikian kerasnya. Mungkin dia bisa minta belas kasihan, tapi yang namanya majikan, enggak ada. Saudara, waktu dibelah, bejo ini sudah teriak, Tuhan, sudah nangis dibelah, saudara. Enggak pakai bios lokal, interlokal, atau apalah, enggak ada, saudara. Dan ini yang dilakukan ketika sudah mengangah perut dari budak itu. Ini yang dilakukan oleh majikan. Kedua kaki majikan itu dimasukkan dalam perut budak itu loh, kecek gitu loh, saudara. Iya betul, suster aja tahu, saudara. Hangat, cari sensasi kehangatan lewat apa? Darah dari budak, saudara. Jadi perut budak ini sudah terbelah dan kakinya dua kaki majikannya dimasukkan kobok gitu loh, seperti kalau makan pakai tangan itu kobok air dulu, saudara. Wah, itu majikan itu tertawa, hangat, bejot, gitu, saudara. Dua keadaan yang berbeda, saudara. Majikan senang, wah enak, betul, mati setelah itu. Makanya budak itu enggak ada harganya, saudara. Halo, dia waktu duduk tadi pagi loh, saya ditegur sampai ngelamun apa Pak? Loh saya enggak ngelamun, lihat burung di depan kamar gitu loh. Saya sambil nunggu, saya tuh lihat burung, aduh cek enak ya, 2 ekor burung ngoceh dewe gitu loh. Terus ada bisikan, enak delok gak pernah ngeramut gitu. Nikmati, saudara, di jendela saya, aduh enak ya gitu. Dibilang lamun, saudara, enggak. Budak itu enggak ada lamunan, saudara. Akhir hidup dari budak itu cuma mati.
Kalau kita mau tarik dengan diri kita, kita ini budak loh saudara. Halo? Kita ini hamba, kita ini dulos. Dan tidak punya hak sama sekali. Jadi jangan pernah bermegah di hadapan Tuhan. Karena apa? Anda dan saya itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Jadi yang Tuhan itu inginkan cuma ketaatan. Ketaatan. Dan kalau budak sudah belajar taat, maka ini hak istimewa yang diperoleh oleh budak. Nanti baca di kisah Filemon, saudara. Kitab Filemon, ya, tentang seorang budak yang bernama Onesimus. Saya akhiri dengan kisah ini. Tentang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini budak dari Filemon. Ketika Paulus butuh pengerja, butuh bantuan, maka dikirimlah Onesimus seorang budak untuk membantu Paulus di dalam penjara. Dan singkat ceritanya begini, Onesimus itu taat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Paulus. Oh, Onesimus itu rajin. Onesimus itu begitu menyukakan hatinya Paulus. Malam-malam misalnya Paulus sudah tua kan, ya kan? Paulus sudah tua, mungkin Paulus pengen gini. Mus, pijeti aku mus. Wah, Onesimus semangat mijeti saudara. Paulus bilang ini, mus, bikin teh mus. Oh, bikinkan teh. Oh, Onesimus itu enggak pernah apa? Enggak pernah ngedumel, enggak pernah bersungut-sungut. Karena memang apa? Itu kebiasaan yang dia kerjakan waktu ikut Filemon saudara. Jadi dia mengerjakan sedemikian rupa. Sampai akhirnya begini, singkat ceritanya Bapak Ibu. Waktu Paulus lihat Onesimus begitu bermanfaat untuk dirinya. Paulus menulis sebuah surat. Dan surat itu ditujukan kepada siapa? Filemon. Inti dari surat itu adalah begini. Paulus minta kepada Filemon. Jangan anggap dia lagi sebagai budak. Tetapi anggaplah dia sebagai rekan sekerja. Dahsyat saudara. Itu kemerdekaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Onesimus. Onesimus harusnya mati dalam segala penderitaan. Tapi karena sepucuk surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Filemon, Onesimus dimerdekakan. Dan Onesimus menjadi hamba Allah. Menginjil saudara. Karena apa? Ketaatan Onesimus. Jadi pagi hari ini, ketika Anda dan saya masuk Natal, sebenarnya Natal itu bisa terjadi karena hanya ada ketaatan dari dua orang. Dua orang. Saya tadi gini, dua orang saudara ya. Dua orang, Maria dan Yusuf. Mereka taat sekalipun harga bayarnya itu sangat berat. Saudara kadang-kadang maaf kata, kita tidak mau mengerjakan ketaatan karena memang kosnya terlalu besar. Betul? Karena kalau kita hitung-hitungan kos, saudara, kita tidak akan pernah menerima kemuliaan Tuhan. Oh banyak loh firman Tuhan, kalau engkau ditapar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Enak Tuhan, itu hitung-hitungan. Kalau ada temanmu minta bajumu, berikan jubahmu. Oh enak Tuhan, itu hitung-hitungan. Kemarin hari Kamis saya mengajar lewat IG, salah satu gereja di Krian. Saya bicara tentang salah satu doa Bapa kami, bagian dari doa Bapa kami. Saya memang diminta untuk ngajar tentang doa Bapa kami itu banyak ya. Tentang salah satu poinnya adalah begini, belajar untuk melepaskan pengampunan. Oh itu bukan perkara yang mudah, betul? Salah satu bagian kan, dan ampunilah kami ya Bapa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bicara soal pengampunan, itu berat, tapi harus taat. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk sama-sama sebelum kita memperingati Natal, mari kita coba cek diri kita. Hari ini sama-sama kita belajar tentang ketaatan. Taat itu diubah kayak apapun juga tetap namanya taat. Dirubah kayak apapun tetap taat. Jadi taat itu harga mati. Yesus telah meneladankan ketaatan saudara. Dan kita mau juga mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Oleh karena itu kunci dari bagaimana ketaatan itu bisa terjadi. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-8 nanti baca aja. Jadi intinya begini, mengosongkan diri. Ya, next nanti pada satu kesempatan saya akan bicara mengenai ini tentang mengosongkan diri. Yesus itu mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba.
Filipi pasal yang, ya coba kita lihat aja ayat terakhir. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Jadi dasar kita untuk bisa mengalami ketaatan itu ini, saudara. Perhatikan saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Disuruh naruh pikiran dan perasaan Yesus dalam diri kita. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Perhatikan ayat 27 ini. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, mengosongkan. Artinya begini, kalau masih ada kepentingan di dalam diri kita, kalau masih ada ego di dalam diri kita, yang namanya ketaatan itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Tapi waktu kita mengosongkan, kosong, tidak ada apa-apa, maka taat itu bisa. Betul. Karena tidak ada apa-apa kok. Ya, diisi apa aja pasti akan apa? Masuk. Gitu loh. Tapi kalau di dalam diri kita ini sudah penuh sesak, ya, dan diisi hal yang baru, pasti tidak akan pernah bisa. Karena apa? Tidak muat. Tidak muat. Gimana caranya? Buang semuanya itu. Kosongkan diri. Mengosongkan. Sehingga ketaatan waktu datang, kita dengan mudah mengerjakannya. Mari kita berdoa.